Seperti apa mekanisme penyaluran bantuan untuk masyarakat Myanmar dari pemerintah Indonesia? Sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Maijen TNI Lukman Syah. Pak Lukman, selamat malam. Ya, Pak Lukman, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Pak Lukman, jadi sudah berapa personil tim gabungan yang dikirim ke Myanmar hingga hari ini? Dan apa saja yang sudah dilakukan tim sejauh ini setelah tiba di Myanmar? Baik, saya coba jelaskan. Sampai dengan hari ini, sudah ada 85 orang yang berangkat ke Myanmar dengan menggunakan untuk gelombang pertama atau tim aju, pakai satu Hercules, kemudian yang kemarin satu Hercules dan satu pesawat Boeing. Nah, 85 orang terdiri dari 66 orang dari Dinasar, kemudian pengamanannya 15 dan administrasinya 4 orang. Pada saat hari ini mereka sudah diterima, kemudian sudah langsung mendapat tugas khusus. Ada 2 gedung yang mereka harus bersihkan. Kita mengeluarkan 2 tim hari ini. Sampai sekarang saya belum menerima hasilnya apakah bisa menemukan mungkin korban yang masih hidup atau jenazahnya. Kemudian juga mereka sudah mulai menerima pasien karena banyak pasien yang perlu berobat. Mereka sudah bisa menerima pasien, baik yang korban maupun warga sekitar sana. Selanjutnya mereka juga berkoordinasi dengan AHA Center, kemudian dengan Fire Brigade untuk mendapatkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh tim Dinasar kita. Demikian. Ya, Pak Lukman, apa saja bentuk bantuan yang akan dikirimkan oleh Indonesia kepada Myanmar, Pak Lukman? Oke, sampai saat ini berbarengan dengan tim yang sudah berangkat, kita juga sudah mengirimkan tenda pengungsi, kemudian biskuit berprotein, kemudian makanan siap saji, selimut, sarung, dan mie instan. Nah, nantinya besok kita juga akan memberikan bantuan yang lebih besar dengan menggunakan kargo sekitar 100 ton dari beberapa sumber. Di antaranya sama selimut, terpal, shelter atau tenda, higienis kit, kemudian lampu tenaga surya, sleeping bed, generator, makanan siap saji yang memang itu dibutuhkan oleh negara Myanmar yang sedang mengalami bencana. Pak Lukman, mekanisme penyaluran bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat Myanmar itu bagaimana? Oke, mekanismenya setelah kita mendapat permintaan dari negara Myanmar, kemudian Kemlu melaporkan ke Bapak Presiden memerintahkan untuk rapat tingkat menteri. Dari sana diputuskan apa saja yang harus diberikan atau disalurkan ke negara Myanmar. Kemudian kita membuka keran bagi pihak sipil atau NGO, kemudian kementerian yang lain untuk memberikan bantuan. Kita berhasil mengumpulkan bantuan dari Kemenkes, Kementan, kemudian dari pihak luar, dari Artagraha, dari Basnas, kemudian dari Buddha Suci. Kita kumpulkan dan besok kita akan kirimkan ke negara Myanmar. Ya, Pak Lukman, dari informasi yang mungkin didapatkan dari tim yang sudah berada di sana, bantuan apa yang sejauh ini paling dibutuhkan oleh warga Myanmar, Pak Lukman? Yang paling dibutuhkan adalah shelter atau tenda pengungsi, kemudian selimut, kemudian tadi juga saya mendapat laporan bahwa listrik di sana mati, mereka membutuhkan lampu tenaga surya, kemudian generator, dan air bersih. Itu yang kita akan coba dorong untuk membantu rakyat Myanmar. Ini tim gabungan akan berapa lama bertugas di Myanmar, Pak Lukman? Tim gabungan untuk Isarnas, Isarnas itu Basarnas ya, kita siapkan sekitar 2 minggu. Bisa menambah apabila diperlukan. Kemudian IMP-nya kita siapkan untuk 1 bulan bekerja di sana, tapi sesuai dengan permintaan mereka. Apakah perlu ditambah atau tidak, kita menunggu kesepakatan dari negara Myanmar. Pak Lukman, mengingat mengenai kondisi politik di Myanmar yang saat ini dikuasai oleh junta militer, apakah memang proses penyaluran bantuan ini terasa sedikit berbeda begitu apabila dibandingkan dengan negara-negara dengan penyaluran bantuan kepada negara-negara lain? Baik, memang sedikit berbeda, tetapi kita bisa menyesuaikan dengan apa yang harus dipersyaratkan oleh
negara Myanmar. Tidak masalah, ikuti saja. Yang penting kita memberikan bantuan ke sana, nyampe dan bisa meringankan beban masyarakat Myanmar. Tapi tidak dipersulit ya, Pak Lukman ya? Sampai saat ini masih bisa berjalan atas bantuan KBRI yang ada di sana. Bapak Kuwai selalu berkoordinasi dengan pemerintah di sana. Alhamdulillah semua rencana kita selalu didukung oleh pemerintah di sana walaupun ada beberapa ketentuan-ketentuan. Misalnya tidak diizinkan membawa wartawan, harus wartawan yang sifatnya intern, atau kalau berberita mereka yang akan memberikan berita kepada kita. Kemudian untuk jenis makanan juga ada beberapa persyaratan, nah kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, Pak Lukman, karena memang akses wartawan untuk ke sana dibatasi begitu ya, kondisi di sana sekarang seperti apa sih Pak Lukman dari informasi dari tim di sana itu? Nah, kalau informasi dari yang sudah berada di sana, tidak terlalu, masalah keamanan tidak terlalu terlihat gitu. Karena mungkin juga mereka menghadapi bencana ya, jadi kalau di daerah bencana tidak masalah, cuman tetap kita melaksanakan pengamanan, jangan sampai konyol, kita meminta tempat-tempat yang kira-kira tidak berbahaya, baru kita lakukan pencarian dan pertolongan. Kita juga sudah menekankan kepada tim Inasar untuk selalu mengutamakan keselamatan diri sendiri dulu, baru menolong orang lain. Alhamdulillah mereka juga melaksanakan seperti itu, dan ke depan saya selalu akan mengingatkan masalah keamanan. Demikian Bapak. Ya, Pak Lukman, apakah sudah ada kepastian besok Presiden Prabowo akan melepas pasukan pengirim bantuan terakhir yang akan memberangkatkan 2 pesawat berisikan personel dan muatan logistik? Baik, sampai saat ini belum ada perubahan. Bapak Presiden akan melakukan upacara di sini untuk memberangkatkan tim TNT yang akan bertugas di sana. Koordinasi dengan pihak pengamanan dan protokol istana sudah berlangsung. Sampai saat ini kepastiannya masih tetap Bapak RI 1 atau Presiden akan memberangkatkan delegasi kita. Ya, terakhir Pak Lukman, ada informasi mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa Myanmar di sana? Sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Namun demikian, pada saat besok kita akan ke sana, pesawat yang kembali akan membawa 4 orang warga kita yang terkena bencana, selamat memang, tetapi akan kembali ke Indonesia. Ada yang kita bawa kembali menggunakan pesawat yang mengantar besok. Oke, baik. Pak Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Lukman. Malam, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.